Bagaimana besar cintanya sahabat kepada Nabi Muhammad, dan bagaimana pula besarnya cintanya Nabi Muhammad kepada umat. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, telah kita dengar bagaimana cintanya para sahabat kepada Nabi, dan kita juga udah dengar bagaimana Nabi Muhammad mencintai umatnya sampai tidak mau ada satu pun dari umatnya yang berada dalam api neraka. Permasalahannya cuma satu aja nih teman-teman, yang jadi ketakutan saya dan seharusnya juga jadi ketakutan semuanya. Teman-teman sekalian, ya, jadi ketakutan saya, jadi ketakutan seharusnya semua teman-teman yang ada di sini. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang enggak dapetin Nabi Muhammad. Yang jadi ketakutan saya, sesudah saya tahu betapa besar cinta Nabi Muhammad kepada kita umatnya, betapa banyak hal sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad demi keselamatan kita umatnya. Saya cuma takut satu hal aja. Apa yang saya takutkan? Tahu ibu-ibu apa yang saya takutkan? Adik-adik tahu apa yang saya takutkan? Saya takut dipecat jadi umat Nabi Muhammad. Saya takut saya mati gak jadi umat Nabi Muhammad. Saya takut saya dikubur gak jadi umat Nabi Muhammad. Saya takut saya di mahsyar gak jadi umat Nabi Muhammad. Saya takut saya di akhirat gak jadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena tidak pernah ada jaminan untuk itu, teman-teman. Saya tahu, saya sekarang umat Nabi Muhammad. Tahu saya. Sebagaimana saya yakin juga, semua teman-teman juga tahu. Kalian semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah pernah ada jaminan bahwa kamu akan sampai kapanpun jadi umat Nabi Muhammad? Nggak ada. Nggak pernah ada. Dan saya baca dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah Adillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalikal fadlu minallah. Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, man yartadda minkum an dini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman. Ini kita nih. Wahai umat Nabi Muhammad, Allah kasih pesan, wahai umat Nabi Muhammad, labbaik ya Allah. Man yartadda minkum an dini. Siapa di antara kalian yang berpaling dari agama Allah? Siapa di antara kalian yang memilih keluar dari agama Allah? Siapa di antara kalian yang tertarik dengan ajaran lain selain Islam, meninggalkan ajaran agama Allah? Fasawfa ya'tillahu biqaumin. Allah akan gantikan kalian dengan umat yang lain. Allah akan pecat kalian, digantikannya kamu dengan orang-orang yang lain. Adik-adik saudaraku sekalian, apakah Islam perlu Ustazah Halimah Al-Idrus? Tidak. Apakah Islam menjadi mulia karena Halimah Al-Idrus? Tidak. Apakah Nabi Muhammad menjadi mulia karena Halimah Al-Idrus? Tidak, sungguh demi Allah tidak.
Islam gak perlu sama Halimah Ali terus. Halimah Ali terus perlu sama Islam. Dakwah perlu sama Halimah Ali terus? Enggak. Halimah Ali terus perlu jalan dakwah untuk dia tempuh. Nabi Muhammad perlu sama Halimah Ali terus? Tidak, sungguh. Halimah Ali terus perlu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama halnya denganmu teman-teman saudara sekalian. Nabi Muhammad gak perlu sama kita. Kita perlu sama Nabi Muhammad. Islam gak perlu sama kita. Kita yang perlu sama Islam. Dakwah gak perlu sama kita. Kita yang perlu sama dakwah. Islam akan ada dengan atau tanpamu. Ajaran ini akan ada dengan atau tanpamu membawanya. Nabi Muhammad tetap mulia dengan atau tanpamu memuliakannya. Ketika Allah memilihmu, memilihku sebagai umat Nabi Muhammad, ketika Allah memilihmu, memilihku untuk ikut serta dalam jalan dakwah ini, dzalikal fadlu minallah. Itu adalah anugerah, hadiah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan, karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan sama halnya dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Kamu tidak pandai mensyukurinya, Allah cabut kenikmatan tersebut dari dirimu. Kita sekarang nih senang bilang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita sekarang nih senang kumpul-kumpul bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Allah lihat hatimu, kegirangan, kegedean sama rasa, wah sekarang nih majelisnya besar, wah sekarang gak ada majelis yang lebih besar daripada majelis saya, wah sekarang nih saya jadi orang terhormat, wah sekarang nih saya adalah yang paling kuat nih, paling berpengaruh. Hati-hati sama rasamu itu. Hati-hati sama kesombonganmu. Apalagi kalau kamu sampai mulai-mulai, saya yang terbaik, saya yang paling solehah. Nih yang lain-lain nih pada pergi ngaji, tapi romannya kayak begitu, gayanya kayak begitu, gak ada adabnya, gak ada hormatnya. Kamu udah mulai merasa saya nih sepanjang tahun tahajud gak pernah tinggal, saya nih sepanjang bulan duha gak pernah tinggal, saya nih jilbabannya tumpuk-tumpuk misalnya. Wah ini kalau nggak karena saya nih pesantrennya nggak bangun nih. Wah kalau nggak karena saya nih majelis talimnya nggak akan hidup nih. Hati-hati sama keakuan yang kamu punya. Hati-hati sama kedirian yang kamu punya. Hati-hati sama ke saya yang saya punya. Menurutmu kenapa tuh Fir'aun itu jadi orang paling laknat di atas muka bumi ini? Ya karena ucapannya Fir'aun, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Kenapa iblis diturunkan dari langit? Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Tuh rasa saya. Hati-hati teman-teman saudaraku sekalian, Allah gak suka. Hidup ini bukan tentangmu, tapi tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini bukan tentang kamu, tapi tentang Allah. Tentang manusia yang paling dicinta di sisi Allah. Dan itu bukan kamu, melainkan Nabi. Jangan sampai
pencarianmu terhadap keridhaan Allah, pencarianmu terhadap cintanya Nabi Muhammad terhalang sama kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. Yang paling banyak ngalangin orang, teman-teman. Yang paling banyak bikin kita nggak sampai kepada Allah, susah jadi solehah. Nih gara-gara nih kita kedemenan sama diri kita sendiri, kita kecintaan sama diri kita sendiri. Coba ya perhatiin, coba perhatikan. Mulai nih ya pagi hari nih, seberapa banyak porsi Allah dalam dirimu, porsi Nabi Muhammad dalam dirimu, bahkan porsi orang lain dalam dirimu, dan seberapa banyak porsimu, dirimu dengan dirimu sendiri. Coba pagi-pagi kamu pakai baju, ada gak kamu mikir gitu, ini baju yang Allah pengenin saya pakai yang mana ya? Ini baju yang Nabi Muhammad ridho kalau saya pakai yang mana ya? Atau pakai yang ini kelihatannya kayak gendutan deh, pakai yang ini kemarin udah habis saya pakai deh, pakai yang ini, oh yang ini aja dah, katanya saya cantik, katanya orang saya cantik. Siapa yang katanya cantik? Saya. Yang kamu pikirin tuh cuman saya. Habis itu kamu terus masak gitu kan. Masak buat siapa? Saya. Buat dirimu maksudnya. Ya kan begitu. Kalaupun kemudian kamu masak buat orang lain, begitu kan? Yang kamu pikirin nih, saya masakin buat suami. Biar kenapa? Apakah biar dia kenyang, biar dia seneng, biar dia happy, atau biar saya nggak dimarahin sama dia? Biar saya nggak dimarahin. Atau saya masakin yang enak biar dia tambah cinta sama saya. Ujungnya saya juga tuh, liatin. Bahkan kamu berbuat baik sama anak nih, kamu masakin anakmu, kamu kasih anakmu makanan gitu. Yang kamu pikirin apa? Biar anak kamu dapat makanan yang bergizi, sehat, dia happy hidupnya kayak begitu, atau biar anak saya jadi anak yang berbakti pada saya. Kalau kamu liatin, keseringan yang kamu lakukan, intinya, pendorongnya, motivasinya adalah saya. Ini yang bikin kita seringkali kehilangan kasih sayangnya Allah, kehilangan pandangan cintanya Rasulullah. Kita kebanyakan mikirin saya. Aku. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, sahabat tuh nggak gitu. Orang-orang mulia tuh nggak gitu. Orang-orang tercinta di sisi Allah tuh nggak gitu. Pusat pandangan mereka tuh nggak kepada saya, nggak ada. Katanya Sayyidina Syekh Abu Bakar ibn Salim alaihi ridwanallah, orang yang paling diridhoi Allah adalah orang yang memandang dirinya dengan pandangan marah, pandangan nggak ridho, pandangan sukhat. Man nadhar ila nafsihi bi aini sukhat nadarallahu ilaihi bi aini ridha. Siapa yang mandang dirinya dengan pandangan sukhat, dengan pandangan marah, dengan pandangan bukannya minder, bukannya nggak cinta diri, bukannya nggak terima sama takdir, bukan, akan tapi dia ngelihat, ya ampun nih diri, kerjaannya maksiat mulu nih diri, nggak ngerti mulu nih diri gitu. Selalu menyalah-nyalahkan dirinya atas hal-hal tidak maksimal yang dia lakukan. Allah akan memandangnya dengan pandangan ridha. Tapi siapa yang dibalik? Siapa yang melihat dirinya dengan pandangan ridha, Allah akan memandang dirinya dengan pandangan murka. Lihat ini, gak ada nih orang kayak saya nih. Mana cakep, mana pinter, mana soleha, mana muridnya Habib Umar bin Hafid. Masya Allah.
Teman-teman sekalian, siapa yang ngelihat dirinya dengan pandangan ridho, Allah akan memandangnya dengan pandangan murka. Kamu tinggal pilih, mau dilihat Allah dengan pandangan ridho atau kamu yang mau melihat dirimu dengan pandangan ridho. Kita mau Allah yang mandang kita dengan pandangan ridho. Sedikit sekalian saya muliakan, sekali lagi ya, para sahabat tuh nggak gitu. Mereka nggak ngelihat apa-apaan tuh saya enggak. Sayyidina Abu Bakar, wow, ini sih juaranya teman-teman. Saya nggak mau ngasih contoh Sayyidina Abu Bakar, ketinggian, juaranya nih. Sedikit sekalian saya muliakan, saya mau lihat contoh yang kecil-kecil aja dah, sahabat-sahabat yang kecil-kecil yang biasa-biasa gitu. Namanya Habib bin Zaid. Nah, ini karena saya mau cerita, saya harus duduk. Orang tuh kalau cerita duduk teman-teman. Ustazah kenapa mau duduk? Nah, itu karena saya. Doain biar sehat ya. Mudah-mudahan ntar kalau sehat bisa berdiri lagi. Ya sekarang bisa berdiri juga sih, cuman ya gitu dah. Sedikit sekalian saya muliakan, ada namanya sahabat Habib bin Zaid. Ketemu Nabi pertama saat umurnya sekitar 10 tahunan. Dia adalah satu dari rombongan, ada sekitar 13 orang perempuan, sisanya laki-laki, semua jumlahnya 70, dan dia adalah satu dari anak kecil yang ada pada waktu tersebut untuk pertama kali jumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dari Yathrib teman-teman, dari Yathrib. Yathrib itu Madinah sekarangnya. Dia datang ke Mekah waktu itu, diajakin sama emaknya, sama mamahnya, namanya Ummu Umarah atau Sayyidah Nasibah Al-Mazani. Beliau nih bapaknya namanya Zaid. Namanya anak ini Habib bin Zaid. Bapak, emak, dia pergi nih. Sama abangnya juga. Pergi ke Madinah. Ikut aja, ikutan bapaknya, ikutan emaknya. Tapi sama bapaknya, ibunya dikasih tahu, nah Nabi Muhammad, nah ini nak ngajakin kita iman kepada Allah, nah terus ceritain yang bagus-bagus. Makanya ibu-ibu kalau cerita sama anaknya itu yang bagus-bagus. Kenalin anakmu kepada orang yang dapat membawa mereka mengenal Allah. Bikin anak-anak jadi seneng sama orang-orang yang bisa mengenalkan mereka kepada Allah. Para guru, para ustadz, para ustadzah, para habaib, para hubaba, kenalin. Sama nih kayak si ibunya Habib bin Zaid. Jadi sekalian, akhirnya hari itu mereka ini yang secara sembunyi-sembunyi menjumpai Nabi Muhammad alaihissalam, menyatakan diri beriman kepada Nabi awal Islam ini ya, sebelum sekitar 2 tahunan sebelum Nabi Muhammad hijrah. Teman-teman saya sekalian, sama Nabi baiat mereka satu demi satu. Yang laki-laki dibaiat secara langsung, pegang tangannya, ubayyi'uka ala an la a'bud illallah, saya membaiatmu untuk kamu tidak menyembah kecuali kepada Allah, gitu kan? Dibaiatnya sama Nabi Muhammad. Dia kemudian mengucapkannya, saya tidak akan menyembah selain Allah, begitu tuh disampaikan sama dia gitu. Sambil pegang tangannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ama yang perempuan Nabi nggak mau salaman, nggak mau pegangan tangan. Nah ini nih yang suka bilang, oh enggak apa-apa, kita nyari berkahnya sama ustadz, sama habib, kita salaman aja, nyari berkah. Bu, nyari berkah tuh tidak dengan jalan berbuat salah. Nyari berkah tuh tidak dengan jalan berbuat dosa. Pegang tangan laki-laki yang bukan mahramnya itu adalah perbuatan salah, itu adalah perbuatan dosa. Ustazah jangan salah, saya mah perasaan saya mah nggak ada apa-apa ustazah, saya mah salaman aja, nggak pakai rasa, saya mah orangnya nggak baperan.
Bu, kamu pikir Nabi Muhammad pakai rasa yang salah apa sama perempuan-perempuan itu? Manusia yang paling mampu menjaga diri adalah bagindamu Nabi Muhammad. Segitunya Nabi Muhammad tuh kalau membaiat perempuan itu nggak pakai Nabi Muhammad pegang tangannya. Jadi mulai hari ini kalau ketemu sama ustazah sih salaman boleh-boleh aja. Tapi kalau sama saya nggak usah ya. Teman-teman sih sekalian, kalau sama perempuan bagus nggak apa-apa. Akan tetapi kalau ketemu sama yang laki jangan. Kan begitu ya? Ketemu sama Bu Lurah nggak salaman, sama Pak Lurah salaman. Ketemu sama Bu Ustadzah kadang-kadang nggak salaman, sama Ustadz salaman. Ketemu sama Hubabah sama perempuan Syarifah belum tentu salaman. Ketemu sama Habib salaman. Adek tuh orangnya tuh, adek tuh. Ya Allah, enggak lagi-lagi. Insya Ustazah mumpung Habibnya mau, ya kamunya jangan mau. Ya kan sayang-sayang Ustazah. Jangan. Teman-teman saya sekalian, Nabi Muhammad SAW udah mencontohkannya kepada kita. Jadi sama yang perempuan, salah satunya Umarah ini, Nabi Muhammad tuh Bu, karena harus ada yang diikat, harus ada yang dipegang. Sehingga sekalian Nabi Muhammad mengulurkan surbannya. Ini menurut saya romantis banget sih. Nabi itu ngulurin surbannya set, gitu ya. Sama si perempuan tersebut dia pegang ujung surbannya, Nabi Muhammad pegang ujung surbannya. Nabi kemudian bilang sama perempuan tersebut, aku membaiatmu untuk kamu taat di jalan ini, untuk kamu berbuat begini, 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 begini. Teman-teman saya sekalian, dia nih dibaiat sama Nabi Muhammad alaihissalam. Nah, nih Habib bin Zaid 10 tahun. Anak kecil. Karena dia laki kan, dan memang juga anak-anak ya, kalau perempuan juga saya rasa Nabi akan pegang tangannya. Ini Habib bin Zaid nih Bu, pegang tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya namanya, sudah jawab, Habib bin Zaid ya Rasulullah. Nabi pegang tangannya, ya Habib, lebek ya Rasulullah. Aku membaiatmu, lebek ya Rasulullah. Ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Habib bin Zaid 10 tahun. Sumpah setia kepada Nabi Muhammad, bersyahadat di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembari tangannya menggenggam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sekalian, sesudah hari itu pikiran Habib bin Zaid selalu tentang Nabi Muhammad. Udah nggak ada lagi saya. Mau ngerjain apapun yang Nabi Muhammad suka, yang Nabi Muhammad ridho. Mau berbuat apapun Nabi Muhammad ridho apa enggak, Nabi Muhammad suka apa enggak. Itu aja terus yang dilakukan sama Habib bin Zaid. Sampai terjadi peperangan Badar, Habib bin Zaid nggak ikut karena terlalu kecil, nggak disertakan ikutan perang. Baru kemudian di perang-perang besar Habib bin Zaid mulai mengikutinya. Di tahun-tahun ke-5, ke-6, ke-7 tidak ada satu peperangan Habib bin Zaid ikut. Sampai teman-teman sekalian, di masa-masa akhir kehidupan Nabi Muhammad SAW, di tahun ke-10. Di tahun ke-10 dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Jadi kurang beberapa bulan dari wafatnya Nabi Muhammad SAW, Habib bin Zaid waktu itu berumur sekitar 20 tahunan. Lagi ganteng-gantengnya, lagi cakep-cakepnya. Dan kalau hati manusia normal
lagi gairah-gairahnya teman-teman. Lagi mulai naksir cewek, kan begitu tuh. Habib bin Zaid hatinya terisi dengan cinta yang penuh kepada Nabi besar Muhammad. Habib bin Zaid tak lagi menanyakan tentang apa yang saya inginkan, melainkan selalu bertanya tentang apa yang Nabi Muhammad inginkan. Bu, sebelum saya lanjutkan cerita ini poin penting bagi hidupmu nih. Ibu punya anak kan, banyak nih pada punya anak. Kalau anak ibu liatin cerdas, pinter, saya tahu apa yang ada di benakmu. Wah, nih anak pinter nih, saya sekolahin tinggi-tinggi biar nanti bisa dapat kerjaan yang bagus, biar nanti kalau saya tua ada yang ngurusin. Betul? Gitu pasti kamu berpikir. Bahkan adik-adik nih, kalau kamu ngelihat sekolahmu pinter, sekolahmu bagus, kamu sama pelajaran gak pernah susah gitu kan, apa yang kamu pikirin? Wah, ini saya cerdas nih, nanti saya sekolah di sekolah favorit, habis itu saya nanti bisa dapat kerjaan. Ini kan zaman nih, perempuan-perempuan juga boleh dong berkarir dengan karir yang tinggi-tinggi. Saya akan kerja nantinya di kantor-kantor perusahaan-perusahaan yang besar-besar. Saya nanti punya banyak uang, saya nanti bisa begini. Selalu aja kita tuh kalau dikasih sesuatu dari kenikmatan yang kita pikirin saya. Gak berhenti-berhenti. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, alangkah sangat baiknya jika kita mulai mengubah. Mudah-mudahan nih dari hadir maulid saat ini sampai ke depannya, saya diganti dengan Rasulullah. Saya diganti dengan Allah. Ustazah, Rasulullah apa Allah nih? Man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah berarti dia telah taat kepada Allah. Sama itu jalannya. Kamu cari Allah harus lewat Rasulullah. Yang diridhoi Allah pasti diridhoi Rasulullah. Yang diinginkan Rasulullah adalah taat kita kepada Allah. Jadi ini sama jalannya. Teman-teman sekalian saya muliakan, Bu, kalau kamu punya anak cerdas, ganti pikiranmu. Dengan yang asalnya kamu bilang, biar anak saya ini sekolah pinter bagus, nanti dewasanya dia punya duit banyak bisa ngurusin saya. Ganti dengan anak saya cerdas. Gimana biar kecerdasannya bikin seneng Rasulullah. Gimana kalau kecerdasannya saya pakai kecerdasan anak saya ini buat dia dapetin ridhonya Allah, buat agama Allah, buat dakwah Rasulullah. Teman-teman sekalian saya muliakan, tuh kalau kita udah bisa ngerubah mindset kita dari yang asalnya saya jadi Allah, kita lebih aman dari tidak dipecat sebagai umat Nabi Muhammad. Sekali lagi saya ulangi, biar kamu mulai berpikir, andai kamu bisa menjadikan pikiranmu terhadap saya, kamu ganti menjadi Rasulullah. Terus kamu jagain perasaan itu dalam diri kamu. Kamu selalu carinya tuh, wah saya sekolahnya pinter nih, gimana ya biar kepinteran saya nih bisa kepake sama Rasulullah. Gimana ya biar kemampuan saya berpikir nih bisa kepake sama Rasulullah. Gimana biar apa yang saya punya bisa kepake sama Nabi Muhammad SAW. Teman-teman saya sekalian, kalau kamu selalu berpikir yang seperti itu,
kamu akan lebih aman untuk tidak dipecat oleh Allah dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak Habib bin Zaid ini. Dia nggak pernah lagi mikirin tentang apa yang saya mau, saya pengen kawin, dapat perempuan yang cantik, yang mencintai saya apa adanya, yang selalu tersenyum setiap kali saya memandangnya, yang membuat dunia dengan senyum teduhnya menjadi semua sedang baik-baik saja. Dia tidak pernah berpikir bahwa nih saya nih punya kecerdasan, saya punya ketampanan, saya punya keberanian, akan saya gunakan untuk saya bisa bekerja dengan baik, kemudian menghidupi istri dan anak-anak saya kelak nantinya. Enggak. Z tidak pernah berpikir bahwa masa depan adalah hal-hal yang seperti itu. Dek, adik-adik jomblo, adik-adik yang belum menikah, ini saya sampaikan cerita ini juga jadi pembelajaran dirimu. Karena seperti dirimu, Habib bin Zaid sama denganmu. Beliau juga belum menikah ketika hal ini terjadi. Teman-teman sekalian saya muliakan, Habib bin Zaid, nih saya ceritain ya, tinggi, besar, putih, maksudnya gak kurus gitu, badannya proporsional, dan terkenal dengan salah satu pemuda paling tampan pada masa tersebut. Kebayang gak? Adik-adik saudara sekalian, kalau kamu nih kayak Habib bin Zaid gitu kan, dikasih kamu putih, kamu badannya cakep, kamu mukanya cantik gitu ya, hidungnya mancung, matanya kalau kamu gitu kayak begitu, teman-teman sekalian saya muliakan, apa yang mungkin kamu pikirkan? Wah, enak nih, nyari jodoh gampang nih. Saya nyari aja cowok yang kaya, biar saya bisa jelas masa depannya, masa depan cerah nih kayaknya nih. Teman-teman sekalian, Habib bin Zaid punya semua itu. Apa yang dia pikirkan? Saya akan manfaatkan ini untuk jalan dakwah Nabi Muhammad. Pergi perang dengan badannya tersebut, dia pergi perang, belain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, sampailah di tahun ke-10 dari kebi'tsah, dari pindah, dari hijrah Nabi Muhammad SAW, hanya beberapa bulan sebelum wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW, ada nih ceritanya, orang kurang ajar namanya Abul Aswad Al-Unsi. Abul Aswad Al-Unsi itu teman-teman datang nih ke kota Mekah. Dia datang beriman sama Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf ya, dia datang ke Madinah menyatakan dirinya beriman dari kabilah Yamamah, teman-teman saya sekalian, penghasil gandum terbesar di negeri Arab pada masa tersebut. Ini si Abul Aswad ini, dia kemudian beriman sama Nabi Muhammad. Pulang-pulang, ini dia nih kegedean mikir saya. Dia kemudian bilang bahwa Muhammad itu nabi, dia dapat wahyu. Tapi kalian harus tahu, wahai kaumku, saya juga seorang nabi, sama kayak Muhammad. Muhammad diturunin wahyu, saya iya juga. Umatnya kemudian berdatangan, kemudian nanya, wahai Abul Aswad, Muhammadnya habis diturunin Al-Quran, diturunin ayat tentang al-fil, tentang gajah. Kamu iya juga? Iya. Coba gimana bunyi ayatnya? Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, al-fil khurtumuha tawil.
gajah. Apakah gajah itu? Kalian tahu apakah gajah itu? Gajah adalah binatang yang badannya besar. Badannya besar. Ini kayaknya nggak mirip ayat ya. Lebih mirip lagu anak-anak kayaknya. Masya Allah. Badannya besar, belalainya panjang. Ini lagu anak-anak. Teman-teman sekalian, kaumnya mereka bilang kayak begini nih. Arafna anna Muhammad Sadiq wa Abul Aswad kadhib. Saya nih tahu ya, bahwasanya bukan Abul Aswad, mohon maaf teman-teman. Namanya Musailamah. Musailamah al-Kadzab. Itu al-Kadzab julukan dari Nabi Muhammad. Kata mereka, arafna anna Muhammad Sadiq wa Musailamah kadhib. Kami ini tahu bahwasanya Muhammad tuh benar dan Musailamah tuh bohong. Akan tetapi kidib Bani Yamamah ahabbu ilaina min Sadiq Bani Mudhar. Akan tetapi pembohong dari kabilah Yamamah, kabilah kita nih, pembohong tapi dari suku kami, lebih kami sukai daripada orang benar dari suku yang lain. Hati-hati sama kesukuan. Fanatisme yang berlebihan bisa sangat membutakan. Teman-teman, bagian dari cinta diri. Kita cinta sama suku kita. Kita cinta sama keluarga kita cinta sama suami kita cinta sama anak kita. Sampai-sampai di saat kita tahu, ini sebenarnya anak gua nih yang salah. Gua tahu nih, anak gua yang salah. Tapi biar kayak gimana, anak gua yang salah tetap gua harus belain daripada anak orang yang benar salah. Kamu jadi salah-salah jalanin kehidupan. Kayak dia nih si Musailamah. Kirim utusan dong Musailamah. Kirim surat buat Nabi Muhammad. Bunyinya, ini silahkan tertawa ya. Dia bilang begini nih. Dari Nabiullah Musailamah kepada Nabiullah Muhammad bin Abdullah. Wahai Muhammad, ketahuilah, aku telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah Allah bagi kepadamu. Maka kamu adalah Nabi Allah untuk separuh bumi, aku adalah Nabi Allah untuk separuh bumi yang lain. Dan saya harap kita bisa bekerja sama dalam hal ini. Dikirain kenabian itu YouTube apa bisa collab? Musailamah kagak-kagak aja. Teman-teman saya sekalian, Nabi baca surat itu diremes-remes Nabi. Siapa yang gak kesel? Betul apa gak? Kita aja dengernya kesel. Dibejak sama Nabi itu surat, diremes-remes Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad bilang kayak begini nih. Andai tidak ada aturan yang melarang membunuh utusan, niscaya kalian berdua ini sudah akan aku bunuh. Kata Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad nanya sama dua utusan itu, apakah kamu percaya bahwa Musailamah itu adalah juga seorang nabi sepertiku? Mereka bilang, kita percaya. Nabi Muhammad bilang, andai gak ada aturan utusan nih gak boleh dibunuh, niscaya kalian berdua sudah akan aku bunuh di tempat ini juga. Tapi kan ada aturannya, utusan gak boleh dibunuh. Jadi Nabi Muhammad nahan hati, kemudian orang tersebut dipulangin sama Nabi Muhammad. Sehingga sekalian saya muliakan, akhirnya kemudian nih, udah nih, gak lama dia datang dong ke sana, ngasih tahu ke Musailamah bahwa suratmu diremes-remes sama Nabi Muhammad, dibejak-bejak sama Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad ngomong begini-begini, wah Musailamah mendidih darahnya. Sembarangan aja Muhammad, dia gak tahu apa siapa saya. Kenapa kok dia bisa-bisanya berbuat itu kepada saya? Mana mungkin orang kayak Muhammad tuh kok bisa dia itu merobek surat, meremas-remas surat. Jadi kalau kamu dalam hidupmu kebanyakan mikir saya,
Kamu mirip sama Musailamah. Miripnya tuh sama Fir'aun. Ujung-ujungnya miripnya sama iblis yang mengatakan ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Bu-ibu, kalau kamu dengar, Bu, si ibu itu tuh habis ngata-ngatain kamu. Kamu jangan terus langsung mikir, siapa? Berani-beraninya dia ngata-ngatain saya. Memangnya dia pikir itu dia siapa? Dia gak tahu apa siapa? Sebelum kamu berpikir seperti itu, sebelum hati kamu tuh mendidih-didih, berdarah-darah karena memikirkan kesayahan kamu yang terinjak-injak itu, ayo ingat Allah, ingat Rasulullah. Nilai kita ada pada bagaimana Allah meletakkan kita. Nilai kita ada pada bagaimana penilaian Allah terhadap kita. Bu, kita hidup di atas muka bumi ini sama-sama masih berproses menjalani ujian. Saya sama sama kamu, Bu. Kamu sama sama saya. Sama-sama masih diuji, sama-sama masih diuji. Kamu sama sama yang lain-lain. Kamu sama sama dia, kamu sama sama mereka, kamu sama sama saya. Ibu-ibu sekalian, masih sama-sama sedang diuji. Jangan kebanyakan menghakimi ataupun menghukumi. Biarkan penghukuman dan penghakiman ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarin sama Allah aja. Kita sama-sama masih diuji kok. Jadi kalau ada orang yang bilang, dia bilang apa? Dia bilang katanya si ibu itu kurang ajar. Bener. Katanya si ibu itu tuh orangnya gak tahu diri. Saya katanya kurang tahu diri, gak tahu diri. Iya, bener tuh. Bener, emang bener. Ibu-ibu saya sekalian, kalau kamu itu dijelek-jelekin sama orang lain, kamu dengerin dijelekinnya apa? Terus kamu pikir, balikin ke diri sendiri. Kayaknya deh. Karena saya, kayak apaan orang jelek-jelekin saya, pas saya denger-dengerin, ternyata saya lebih jelek daripada apa yang dia tuduhkan kepada saya. Maka alhamdulillah. Yang serem itu kalau dibagus-bagusin. Serem kalau ternyata tidak sebagus yang disangkakan orang. Dan bukankah itu lebih sering terjadi kepada kita daripada dijelek-jelekin orang sesuatu hal yang tidak semestinya? Betul nggak, Bu? Antara dipuji orang hal yang sebenarnya tidak ada sama diri kita, dengan dijelek-jelekin sama orang sesuatu hal yang tidak ada dalam diri kita, seringan mana? Dipuji orang sesuatu hal yang sebenarnya nggak ada dalam diri kita. Kamu nih orangnya baik banget deh. Fitnah apa beneran? Fitnah loh itu. Kamu nih solehah bener. Emang iya? Belum tentu. Kamu nih hatinya bersih banget. Emang iya? Apalagi itu. Jangan gampang percaya sama pujian orang pada dirimu. Saya selalu ingat apa yang disampaikan oleh Hubabah Bahiyah kepada saya. Halimah, jika suatu saat nanti orang memuliakanmu, jika suatu saat nanti orang memuji-mujimu, nah ingat, bukan karena kamu berhak atas hal itu, akan tetapi karena Allah telah rapi menutupi aib-aibmu di antara hamba-hambanya. Dan itu benar banget, benar banget. Allah bikin kita jadi bagus, teman-teman. Andai dosa ada baunya, nggak ada orang mau di samping kita. Betul. Andai buruknya hati kita bisa kelihatan sama orang di luaran kita. Andai suudzon yang ada dalam hatimu bisa tercium sama orang lain. Kiranya menurutmu adakah orang yang mau duduk di sampingmu itu? Nggak ada, teman-teman.
teman-teman sekalian. Maka alhamdulillah yang telah menutup aib-aib kita di antara hamba-hambanya. Jangan kegedean kayak Musailamah tuh, saya. Enggak gitu ceritanya. Kita dalam hidup itu tinggalkan sayamu, jadikan Allah, Rasulullah. Begitu seharusnya kita menjalani kehidupan. Kayak Habib bin Zaid. Gak lama habisnya Nabi Muhammad mengusir nih para utusan-utusan. Habisnya si Musailamah al-Kadzdzab itu marah-marah luar biasa di sana. Nabi, teman-teman saudaraku sekalian, kemudian buat surat. Kata Nabi Muhammad, min Muhammad bin Abdullah Rasulillah ila Musailamah al-Kadzdzab. Dari Muhammad bin Abdullah utusan Allah kepada Musailamah sang pembohong, tukang bohong. Assalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan buat yang mengikuti jalan petunjuk. Innal arda lillah. Bumi ini punyanya Allah, kagak ada ceritanya share-sharean. Main setengah bumi kamu, setengah bumi saya. Kan Musailamah ngomongnya gitu tuh tadi. Kata Nabi, innal arda lillah. Bumi ini bukan punya saya, punyanya Allah. Bumi bukan punya saya, apalagi punya kamu Musailamah. Bumi punyanya Allah. Bumi punyanya Allah. Bu, suamimu punyanya, anakmu punyanya, dirimu punyanya, tanahmu punyanya, rumahmu punyanya, baju yang kamu pakai punyanya. Punya saya kok Ustazah, saya pakai sekarang. Ibu, begitu kamu meninggal dunia, sunnahnya kamu segera dilepas dari baju yang sedang kamu pakai sekarang itu. Nih, kalau ada seseorang di antara kita nih, hari ini meninggal dunia, mudah-mudahan semua panjang umur. Mudah-mudahan semua. Itu kamu sunnahnya itu langsung dikeluarkan dari bajunya itu. Digantikan pakai kain, belum kain kafan ya, belum mandi. Pakai kain panjang gitu. Saudara sekalian saya muliakan. Kenapa begitu? Saya kira tuh dulunya karena ya namanya orang meninggal dunia gitu kan ya. Sebaiknya memang pakai baju yang lain, itu kan pakai dia baju hidup gitu. Sekarang ini udah meninggal biar baju mati gitu maksudnya. Biar kain panjang itu. Enggak ternyata teman-teman. Karena baju yang kamu pakai saat ini nih bukan milikmu, ia sekarang sudah menjadi ahli waris. Sudah menjadi warisan yang bukan lagi milikmu. Jadi yang sekarang nih saya pakai nih. Ini saya pakai nih. Pakai kerudung warna nggak jelas. Iya, abu-abu kan warna nggak jelas. Iya, pakai baju warna hitam, pakai cincin, ya kan? Bermatakan biru. Biru ini mah. Pakai jam tangan, ada mereknya nih, nggak usah saya bacain dah. Saya punya handphone, mereknya iPhone. Saya punya tas, ada tuh mereknya. Saya punya sepatu. Teman-teman sekalian, ini saya bilang punya saya yang pakai, saya. Ini kalau ada yang nanya gitu, Ustazah itu bajunya punya saya, kan begitu. Ini sepatu ini yang mana nih yang punya Ustazah? Saya akan tunjuk itu sepatu saya. Teman-teman sekalian, akan tetapi yang saya bilang saya. Karena memang saya yang menguasai benda tersebut. Kalau saya meninggal dunia, di hari pertama saya meninggal dunia, bahkan di jam pertama saya meninggal dunia, sunnah cincin ini untuk dilepas. Sunnah jam tangan ini segera dilepas. Kerudung saya segera dilepas. Daleman kerudung saya segera dilepas. Baju saya segera dilepas.
meninggal dunia itu. Jam pertama saya meninggal dunia, ini semua barang-barang saya dilepas teman-teman. Kenapa? Karena ianya sudah bukan milik saya lagi. Ini menunjukkan bahwasanya yang kamu pakai sekarang sejatinya bukan milikmu. Ia miliknya Allah. Makanya kenapa Al-Quran tidak membahas sesuatu yang detail kecuali warisan. Karena warisan punyanya Allah. Sehingga Allah lah sendiri yang membagi-bagi sesuai dengan yang Allah mau. Tuh teman-teman saya sekalian, biar kita ngerti. Nabi Muhammad bilang bumi ini punyanya Allah. Allah berikan kepada siapapun yang dia kehendaki. Dan saya sebagai seorang nabi, Allah telah menjadikan saya sebagai nabi yang terakhir. Tidak ada nabi sesudah saya. Kamu adalah seorang pembohong, wahai Musailamah. Gitu, ditok sama Nabi Muhammad SAW. Tandain, gitu ya. Dicap sama Nabi Muhammad SAW. Dah dibawain. Siapa yang bawa nih surat? Habib bin Zaid dipanggil sama Nabi Muhammad. Umur 19-20an tahun, lagi ganteng-gantengnya. Punya masa depan, kalau menurutmu masa depan menikah, punya anak dan lain sebagainya. Masih punya masa depan yang panjang, badan sehat, segar seperti itu. Akan tetapi Habib bin Zaid tidak pernah berpikir tentang saya. Yang difikirkan oleh Habib bin Zaid adalah Rasulullah. Nabi Muhammad memanggilnya kemudian berkata, ya Habib. Habib bin Zaid berkata, lebek ya Rasulullah wa sa'daik. Aku memintamu Habib untuk mengantarkan surat ini kepada Musailamah al-Kadzdzab. Habib bin Zaid segera menjawab, lebek wa sa'daik ya Rasulullah. Lebek ya Rasulullah wa sa'daik. Tentu dengan senang hati, wahai Rasulullah. Dibawa tuh surat. Habisnya salaman, pamitan sama Nabi Muhammad, dibawa tuh surat ke rumahnya. Dia bilang sama ibunya, dia belum menikah teman-teman. Dia bilang sama ibunya, ibu, mama saya diminta Nabi Muhammad untuk membawa surat ini, saya bawa kepada Musailamah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mamanya paham bahwa Habib bin Zaid bawa surat ini kemungkinannya nggak nyampe 10% pulang ke rumah dengan selamat. Bawa surat kepada orang yang ngaku dirinya seorang nabi, kebengisan macam apa kira-kira yang akan dia lakukan kepada yang membawakan suratnya Nabi Muhammad SAW. Ini orang psikopat nih, Musailamah teman-teman. Kan yang selalu memikirkan dirinya. Tuh, itu penyakit anani tuh, penyakit keegoisan. Sehingga sekalian, kenapa ada orang bisa nyakitin orang lain dan gak pernah merasa bersalah? Kenapa menurutmu? Karena dia tidak pernah mencintai orang lain, dia hanya mengerti mencintai dirinya sendiri. Kan begitu? Hati-hati sama penyakit anani dalam dirimu. Hati-hati. Tega gitu nyakitin orang lain dan gak pakai punya perasaan lagi teman-teman. Karena selalu yang dipikirkan, yang dicintai hanya saya. Habib bin Zaid tahu nih perginya nih gak bakalan balik lagi nih. Tahu dah Habib bin Zaid. Apakah itu membuat dia kayak yang Rasul, saya umur nikah nih Rasul, boleh cari yang lain lagi aja enggak? Yang agak tuaan yang siap mati gitu Rasulullah? Gak ada. Atau Rasul, saya nih cakep kayak begini Rasul, bisa memperbaiki mukanya umatmu nih Rasulullah, biar pada bisa cakep-cakep gitu. Rasulullah boleh yang cari yang rada jelekan apa enggak Rasul? Kan banyak nih Rasulullah yang agak jelekan gitu. Enggak ada. Begitu Nabi Muhammad kasih perintah, sami'na,
Tuh, Bu, Dek, Kak, Nek. Kalau diperintah sama Nabi Muhammad, sami'na wa ata'na. Udah kita diperintah apa aja udah sami'na wa ata'na udah. Disuruh perintah berbuat baik pada suami. Ya udah, sami'na. Gak usah, tapi kan laki saya modelnya begini nih, masalahnya nih. Saya mesti nurut nih sama laki model begini, kayaknya mestinya dia deh yang nurut sama saya. Nggak pakai. Muliain suamimu, muliain suami, udah nggak usah pakai lihat suaminya seperti apa. Karena ini adalah perintah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangi anakmu, udah sayangi anakmu. Mau anaknya model kayak gimana juga. Ustazah, anak saya melayan, ustazah. Dia mah kalau kagak dijewer, kagak dipukul, kagak digampar, kagak ngerti-ngerti, jangan. Sayangi anakmu. Kan gitu. Perintah Nabi Muhammad, apapun bahkan bertaruh nyawa sekalipun, sami'na wa ata'na. Gak usah kebanyakan mikirin dirimu sendiri, gak usah, udah jalanin aja, dijalanin sama Habib bin Zaid. Pergi nih, sampein suratnya, Bu. Kebayang dong marahnya Musailamah kayak apaan? Musailamah langsung gang suratnya, dia baca suratnya gantian nih. Diremes-remes suratnya. Banting. Digerus-gerus sama dia suratnya. Padahal itu kan ada lafaz Allahnya ya. Teman-teman sekalian saya muliakan. Habis itu terus dia bilang gitu. Siapa nama kamu? Habib bin Zaid. Penjarain dia. Jangan ngasih makan. Besok pagi bawa kemari. Teman-teman sekalian, Habib bin Zaid penjarain. Besok paginya dirantai, cuman pakai baju ala kadar, dilepas dari bajunya. Baju ala kadar, tapi dia minta tuh yang nutup aurat, jadi ditutupin tuh auratnya. Sehingga sekalian saya muliakan, gak dikasih makan, gak dikasih tetes air pun sepanjang malam. Psikopat nih. Orang kalau terlalu cinta sama diri bisa kayak begitu tuh teganya tuh. Naudzubillah. Makanya sampai ada yang tega datang ke mbah dukun, perempuan yang gangguin suami saya, yang jadi pelakor dalam kehidupan saya, abisin dia. Kamu maunya dia kenapa? Sakit? Enggak cuma sakit, mati kalau bisa kayak begitu juga. Sampai jadi nauzubillah min dzalik. Ini yang kayak beginian nih, terlalu cinta sama diri sendiri. Hati-hati. Teman-teman saya sekalian, ini kayak si Musailamah. Besokannya Habib bin Zaid kayak gitu. Lapar, haus. Kamu kalau bayangin orang lapar, haus, nggak dikasih minum sedikit pun, kan kayak keadaannya mengenaskan gitu kan, kayak mukanya kelihatan ngenas. Habib bin Zaid enggak. Dia boleh lapar, dia boleh haus, akan tetapi kehormatan Islam, kemuliaan Islam gak boleh hilang dalam dirinya. Sebab dia gak lagi bawa saya. Dia gak mikirin saya lapar, saya haus, saya mengenaskan, saya menyedihkan, saya terhina, saya gak ada. Allah. Rasulullah. Saya lagi bawa Nabi Muhammad, saya harus gagah. Maka gagah nih Habib bin Zaid. Di depannya itu sudah segala macam alat-alat penyiksaan, teman-teman. Gergaji, pedang, alat buat motong, alat segala macam. Nauzubillah. Habib bin Zaid dipanggil. Ya Habib bin Zaid, Atasyhadu an la ilaha illallah. Apakah kamu menyaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah? Habib bin Zaid langsung bilang, "Na'am wallahi asyhad an la ilaha illallah." Sungguh demi Allah saya menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya Habib bin Zaid, atasyhad anna Muhammad Rasulullah. Habib bin Zaid, apakah kamu menyaksikan bahwa Nabi Muhammad itu sallallahu? Na'am wallahi asyhad anna Muhammad Rasulullah. Itu setiap kali disebut nama Muhammad, bibirnya langsung senyum. Gak bisa dia tahan.
Gak bisa dia tahan. Karena dia mencintai Nabi Muhammad lebih daripada dia mencintai dirinya sendiri. Ya Habib bin Zaid, atashhad anni Musailamah Rasulullah. Apakah kamu juga menyaksikan bahwasanya saya Musailamah Rasulullah? Habib bin Zaid langsung bilang kayak gini, maaf, telinga saya tuli. Ngeselin kan? Emang sengaja ngeselin. Naik pitam. Habib bin Zaid, apakah kamu menyaksikan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah? Naam wallahi asyhad anna Muhammadar Rasulullah. Apakah kamu menyaksikan bahwa saya utusan Allah? Apa? Coba agak keras, telinga saya mendadak tuli. Tarik tangannya, dia ambil pedang, jeder. Diputuskan satu jarinya. Darah mengalir. Kemudian Habib bin Zaid dalam keadaan darah mengalir kesakitan itu ditanya. Nah ini psikopat beneran nih si Musailamah ini. Atashhad anna Muhammadar Rasulullah? Naam wallahi ashhad anna Muhammadar Rasulullah. Atashhad anni Rasulullah? Apa? Saya tuli. Ini dengan darah mengalir di tangannya. Diambil lagi jarinya, jeder. Sebelah kiri sekarang. Dengan darah mengalir ditanya lagi. Atashhad anna Muhammad Rasulullah? Na'am wallahi ashhad. Jari kakinya. Atashhad anni Rasulullah? Apa? Telinga saya tuli. Telik kaki satu lagi. Kaki kemudian sampai ke sini. Tangan kemudian sampai ke sini. Pretelan teman-teman. Jari-jarinya, tangannya, kakinya, telinganya, satu-satu hidungnya. Sampai teman-teman sekalian, sampai udah bersimbah darah di sekitar situ tuh. Habib bin Zaid itu lisannya itu nggak berhenti dari berucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dengan bibir yang masih gemeteran dengan suara syahadat, nyawanya kemudian keluar dari tubuhnya, menyunggingkan senyum paling manis di bibirnya. Sebab bahkan saat paling akhir dari hidupnya, dengan darah yang terus mengalir dari sekujur tubuhnya, Habib bin Zaid terbayang-bayang saat ia pertama kali menggenggam tangan Nabi Muhammad. Seraya Nabi Muhammad mengatakan, "Qul ya Habib, ucapkanlah wahai Habib, asyhadu an la ilaha illallah, an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu cinta. Begitu cinta. Gak usah kebanyakan mikir diri sendiri. Biar kamu, saya gak dipecat jadi umatnya Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang tadi sudah saya baca, kita ulangi lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum an dinihi. Kalau kamu berpaling dari ajaran agama ini, kamu berpaling dari Allah, kamu tinggalin ajaran Allah, kamu tertarik dengan dunia, kamu tertarik dengan harta, sampai mau-maunya kamu meninggalkan perintah Allah, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta, sampai segala pesugihan dan lain-lain sebagainya.
Segala cara kamu dapetin buat mendapatkan harta, atau segala cara kamu kerjakan buat mendapatkan cinta manusia, hati-hati. Kamu tinggalkan ajaran agama, kamu tinggalkan Allah, kamu tinggalkan Rasulullah, fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah bisa dengan mudah menggantikan kalian dengan kaum yang lain. Allah bisa dengan mudah menjadikan agamamu dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu dipecat jadi umat Nabi Muhammad, Allah gantikan Islam ini dengan yang lain-lain. Allah gantikan agama ini pemeluknya yang lain-lain, bukan lagi dirimu. Sehingga nanti di hari akhirat bukan dirimu yang akan ada dalam rombongan di belakang Nabi Muhammad. Bukan dirimu yang akan berjumpa Nabi Muhammad dalam alam kuburnya. Bukan dirimu yang saat sakaratul maut dengan mudah lisanmu berucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan sampai bukan kita, teman-teman. Jangan sampai bukan kita. Jangan sampai kita dipecat jadi umat Nabi Muhammad. Jangan sampai kita diberhentikan jadi hambanya Allah. Jangan sampai kita dikeluarkan dari rombongan Rasulullah. Karena teman-teman, ditinggalkan siapapun yang kita cintai saja sakit. Apalagi jika Allah meninggalkanmu. Apalagi jika Rasulullah yang meninggalkanmu. Sakit teman-teman saudaraku sekalian, dengan kesakitan yang tidak pernah akan ada obatnya. Maka jangan pernah mau ditinggal Allah. Tak mengapa ditinggalin siapapun, tak mengapa tidak memiliki apapun, akan tetapi iman Islam harus kamu miliki dalam hatimu. Jangan tinggalkan Allah, jangan tinggalkan Rasulullah untuk apapun dan untuk siapapun. Mintalah kepada Allah ketetapan iman Islam. Cintai Allah, cintai Rasulullah lebih daripada cintamu pada dirimu sendiri. Belajar buat hidup dengan benar, teman-teman. Belajar dengan hidup dengan benar. Tiap kali kamu tergoda untuk hal-hal duniawi, ingetin diri, ingetin diri. Jangan diri, jangan. Kamu kehilangan Allah kalau berani sama yang haram. Kamu kehilangan Allah kalau berani sama dosa. Adik-adik, tinggalkan zina dan apapun yang mendekatkanmu kepada zina. Sebab kalau kamu terus-terusan berbuat seperti itu, saya mengkhawatirkanmu keluar dari umat Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang kalau lagi berzina, saat dia berzina, dia tidak lagi beriman. Orang saat berzina, ketika berzina, ia bukan lagi orang yang beriman. Tinggalkan dosa, tinggalkan dosa, tinggalkan dosa. Mari belajar jadi umat Nabi Muhammad yang baik. Mari belajar jadi umat Rasulullah yang solehah. Yang sabar jalanin hidup, Bu. Yang sabar jalanin hidup, Dek. Yang sabar jalanin hidup, Kak. Sakit-sakit sedikit gak apa-apa. Dikucilkan orang gak apa-apa. Dibenci orang gak apa-apa. Gak punya harta gak apa-apa. Gak punya barang-barang gak apa-apa. Gak bisa jauh-jauh piknik gak apa-apa. Yang penting kamu dipandang dengan rahmat oleh Allah. Yang penting kamu disayang Rasulullah. Biar kalau kamu meninggal dunia, Allah bersih
siap mendekapmu dengan rahmatnya. Nabi Muhammad bersiap menjumpaimu dengan kasih sayangnya. Tidakkah kamu tertarik memikirkan bahwasanya di saat semuanya harus kamu tinggalkan, ada Nabi Muhammad menyambutmu di sana? Yuk, belajar untuk itu. Kita baca suratul Fatihah, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak pernah dipecat jadi umat Nabi Muhammad. Agar kita tidak pernah diberhentikan jadi umat Nabi Muhammad. Agar kita tidak pernah dikeluarkan dari rombongan Nabi Muhammad. Sampai mati bawa iman di dada kita. Sampai mati bawa cinta kepada Allah dan Rasulnya di hati kita. Sampai mati bawa nama Allah dan nama Rasulullah di lisan kita. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah birmatil Fatihah barakatil Fatihah taftah lana abwabal khair tu'amil lana muamalat ahlal khair takfina min jamil fitan wal min bu's wa dhair innaka wali kulli khair mutafaddil bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, sihhatan fil jasad, sa'atan fil rizki, wa taubatan qabla al maut, syahadatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut, wa afwan indal hisab, wa amanan minal adab, wa nasiban minal jannah, wa rizqna an-nadhar ila wajhikal karim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wa tawaffana ala millatik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbika waj'al hubbaka wa hubba nabiyyika ahabba ilaina mimma siwakuma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.